Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari Program Studi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Saat ini saya akan menjelaskan UTS saya, UTS perpajakan dengan materi tax planning dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti, SEMM. Selamat menyaksikan. Ya, kita akan membahas tax planning. Yang pertama, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini tercatat dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Namun dari sisi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Untuk itu, diperlukan usaha atau strategi tertentu oleh manajemen keuangan untuk mengurangi beban pajak berutang. Kemudian ada pengertian tax planning. Tax planning atau yang biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara, sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan tax planning. Tujuan tax planning yang pertama adalah untuk memperkecil beberapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Yang kedua, untuk memperhitungkan dan mempersiapkan pembayaran pajak agar setara dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar meminimalisir timbulnya sanksi atau denda yang dapat memperbesar pengeluaran pajak. Dan yang ketiga, bukan untuk mengelak pembayaran pajak, namun dilakukan untuk mengatur pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Selanjutnya ada jenis perencanaan pajak. Yang pertama ada National Tax Planning. National Tax Planning mengacu pada perundang-perundangan domestik. Tax planning badan yang hanya mempunyai usaha di Indonesia atau hanya bertransaksi dalam negeri. Kemudian yang kedua ada International Tax Planning. International Tax Planning dijalankan oleh badan usaha yang memiliki aktivitas usaha di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang satu ini memperhatikan perundang-undangan pajak di negara yang juga dilibatkan dalam transaksi. Kemudian kita akan membahas tentang tahapan-tahapan untuk menjalankan tax planning. Yang pertama adalah mengkaji informasi yang tersedia. Yang kedua, membuat sebuah model perencanaan pajak. Yang ketiga, mengevaluasi tax planning. Yang keempat, menggali kelemahan dan memperbaiki perencanaan pajak. Dan yang terakhir yaitu adalah memperbarui perencanaan pajak. Ya, kita akan masuk ke dalam strategi tax planning. Jadi apa saja strategi tax planning? Akan ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah cara perusahaan menghindari perpajakan dengan cara bertransaksi yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya yaitu dengan cara tax avoidance, perusahaan melakukan perubahan pada tunjangan karyawan yang sebelumnya berbentuk uang menjadi natura atau barang yang sebenarnya dan bukan berbentuk uang. Hal tersebut dikarenakan natura tidak termasuk objek PPh 21 atau pajak penghasilan 21.
Kemudian yang kedua ada tax saving. Cara yang paling efisien lainnya yaitu dengan memilih alternatif pajak dengan biaya yang lebih rendah pengenaannya. Contohnya, pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah menjadi pemberian tidak dalam bentuk natura dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Selanjutnya ada kredit pajak dioptimalkan. Sebagian perusahaan tidak memahami bahwa perusahaan dapat melakukan kredit pajak yang telah dipotong selama tidak melewati batas aturan. Contohnya adalah tax planning PPh 22 dan PPh 23. Misalnya pajak penghasilan atau PPh 22 perusahaan dengan adanya transaksi membeli solar dan atau barang impor lainnya, atau dapat juga PPh 23 atas pendapatan sewa atau jasa dan pajak fiskal luar negeri dengan adanya perjalanan luar kota karyawan. Kemudian yang keempat ada menunda pembayaran wajib pajak. Perusahaan juga dapat melakukan penundaan pembayaran pajak. Contohnya yaitu adalah tax planning PPN. Perusahaan melakukan penundaan atas pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menangguhkan untuk menerbitkan pajak keluaran sampai batas waktu yang diperbolehkan, terutama atas penjualan kredit. Dan yang terakhir, menghindar dari pelanggaran aturan perpajakan. Perusahaan atau wajib pajak badan perlu mengetahui regulasi perpajakan yang berlaku agar terjauhkan dari sanksi atau denda. Contohnya yang dapat mendapatkan sanksi yaitu adalah sanksi administrasi, sanksi bunga, atau bahkan pidana. Hal ini harus dihindari oleh para pengusaha ataupun perusahaan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.